Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan channel yang kurang cerdas tetapi tidak kurang cerdas. Insyaallah kita akan terus-menerus menguliti para termul karena mereka itu merasa jumawa sekali dekat dengan wali palsu, nabi palsu, yaitu Joko Widodo. Sehingga pernyataan-pernyataannya itu seenaknya. Ya, dari mulai bilang bahwa Jokowi ini kesayangan Tuhan, bos. Itu si Ade itu yang kemarin bilang kayak gitu ya. Bakar Kejati. Yang mana akhirnya tahu itu blunder ya. Maksudnya bakar semangat, alah cuaks. Dan lain sebagainya. Habis waktu kita itu kalau menata omongannya termul. Cuman begini ya, mau tidak mau ini menjadi jejak digital ya. Kita masih bisa melihat video YouTube itu yang 12 tahun yang lalu, yang 18 tahun yang lalu itu masih bisa dilihat. Saya tidak tahu ya nanti 18 tahun ke depan ini bakal bagaimana kita melihat termul. Apakah mereka akan menjadi shifting, menjadi dinilai orang-orang yang cerdas oleh masa depan bangsa kita begitu. Inilah contoh orang-orang yang cerdas begitu ya. Si Firman, kemudian si Rifai, si Ade Darmawan, Farhad Abbas. Apakah mereka akan dilihat sebagai orang-orang yang cerdas? Na'udzubillahi min dzalik ya, jangan sampai. Nah, makanya kita membuat ya, upaya untuk, kalau istilah saya sih menyeimbangkan ya. Padahal kan kalau orang sudah cerdas-cerdas sudah tidak perlu diseimbangkan sebetulnya. Cuman ala kulli hal ya. Mohon maaf suara saya masih belum beranjak dewasa. Masih seperti ini. Mungkin 3 atau 4 hari masih akan tetap seperti ini. Ada yang merekomendasikan obat. Saya itu kalau belum 3 hari belum minum obat. Jadi tunggu dulu lah ya sampai 2 hari 3 hari begitu. Nah, ini kita akan saksikan bagian awal dulu ya dari Rakyat Bersuara. Yang kemarin yang saya lihat itu bagian yang bukan paling penting ya. Ya paling penting lah dari apa yang saya lihat begitu. Itu sudah saya upload. Sekarang kita akan melihat ini kebetulan dari awal. Jadi dari awal sudah seru nih karena kebetulan Mas Roy sudah ada acara di TV lain ya. Jadi beliau tidak bisa lama-lama di Rakyat Bersuara karena Rakyat Bersuaranya mundur jadi Rabu malam. Sepertinya sih hostnya yang cewek itu udah nyerah duluan ya. Padahal kalau ada Mas Aiman besok pulang udah besok aja diundurin begitu. Udah ngeper, udah kalah mental duluan karena emang aduh maaf ya, sekelas Aiman ini susah untuk diganti. Saya tidak mengatakan Aiman itu bagus sekali sebagai presenter, tidak. Cuman dari apa yang kita punya, dari apa yang Indonesia punya, beliau salah satu yang terbagus, yang terhebat begitu. Baik, kita akan simak saja nih siapa yang ngomong ini. The one and only ya, Ade Gogon. Ya gimana ya? Ya itu Ade Gogon. Kita simak saja. Check it out. Sementara saya ke Bung Ade dulu. Ya. Bung Ade, Anda katakan tadi bahwa ini sudah lengkap dan Anda mendesak untuk adanya penahanan, betul? Betul sekali Bung Aiman. Kebetulan per tadi ya jam 10 sampai jam 12 saya berada di Polda Metro Jaya bersama Pak Dir yang sebenarnya janjinya sudah lama sekali. Kayaknya susah banget nemuin saya gitu. Jadi tapi tadi mungkin beliau males kali dan saya cuman boleh saya tanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Dir, Pak Iman ya, Kombes Iman. Sebenarnya saya nggak bertanya. Sebentar. Ini menarik karena si Ade Darmawan itu nggak ada tedeng aling-aling, langsung aja menjawab. Ini beda halnya dengan Mas Hosinuddin ya, sesama Muslim begitu mendoakan mudah-mudahan hajinya mabrur begitu, Allahumma hajjan mabruron. Itu dibacakan oleh siapa? Oleh Bang Hosinuddin tuh. Si Ade Darmawan mah ya mana tahu juga doa-doa kayak gitu ya. Dia kan nyembahnya sama Jokowi tuh. Manitakhoda Jokowi ilahahu. Manitakhoda ilahahu Jokowiyahu. Aduh ya, jadi ngarang-ngarang nih. Kita lanjut saja dulu ya. Tanya kepada beliau. Saya cuma menyampaikan surat sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam
aturan dan perundang-undangan, kami uraikan satu persatu dan terjadi diskusi di situ. Dan saya sampaikan sama Pak Dir, ini kan sudah sangat jelas ya di dalam aturannya. Nah, ini layak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bung Aiman, saya belum bisa mendapatkan di negara manapun ketika ada pidana berulang, ya kan? Itu tidak dilakukan penahanan. Pidana berulang. Iya. Di sini berulang kan Mas Roy baru sekali. Dan kawan-kawan. Jadi Itu pun kita belum. belajar satu Gimana hal sih? bahwa Mas Roy waktu Stupa Borobudur, itu saya bertanya kepada Pak Iman sekarang. Pada saat Stupa Borobudur itu konsepnya siapa? Objeknya siapa? Mukanya siapa di situ? Mukanya siapa? Pak Jokowi kan? Oke. Kemudian ini siapa nih yang kali ini? Ijazahnya siapa? Sudah Pak baca Jokowi. putusan Sebentar. belum? Saya jelasin dulu. Jangan langsung. Dia menarik ini. Kalau Mas, belum baca jangan Udah, ngomong. Nanti tuh ada persoalan PK-nya baca juga. atau tidak. Saya tanya Mas Roy. Ya. Sekarang Mas Roy dikatakan bersalah nggak di situ? Ini yang stupa ya. Pasalnya beda. Awalnya Saya penistaan. tanya, dinyatakan bersalah nggak? Makanya mau di Dinyatakan bersalah nggak? Awalnya tuduhannya Nggak penistaan bisa. agama. Putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar gak? Saya Lah bertanya. ya udah, nanti di PK aja Pidana udah yang dengerin sama. aja. Ya itu kasih Jokowi masih jadi presiden waktu itu ya. Dan ini juga menarik, dan nanti si Ade itu sepertinya nggak lulus mata kuliah hukum pidana tuh waktu kuliahnya tuh. Nembak. Jadi gini Bung Aiman. Nggak, ini maksudnya Pak, objek yang sama. Bukan, maksudnya orang yang Yang sama. upload juga banyak Orang banget yang kok sama ngaco. melakukan tindak pidana berulang dalam artian begini Bang Aiman, bahwa dia melakukan hal yang serupa dengan orang yang sama terus tindak pidananya serupa. Oke, objeknya maksudnya orang yang katakanlah yang Pak Jokowi, jadi korban. Kayak gini belajar korban Pak hukumnya Jokowi. gimana, ya? Kemudian yang kedua Pak Jokowi lagi. Oke. Jadi itu namanya tindak pidana sejenis. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau beda pasal kan Yang lapor Jokowi bukan. Kalau Bukan waktu itu. pidananya sejenis Bukan. seperti ini, Iya. itu belum pernah tidak dilakukan penahanan karena 2 kali nih. Walaupun pasalnya berbeda. Iya, dan Pasalnya Ini, juga Edan. status pasalnya beda. Mas Roy Ade saat Edan. ini, iya kan? Status Mas Roy saat ini adalah apa? Kalau bukan residivis. Salah. Saya nggak Oh. pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya Oke. baru masuk KO. LP. Ini belajar hukumnya di mana sih? KO. Kuliahnya di mana nih kuliahnya? Jadi artinya begini Bung Aiman. Aduh, Gak bisa jawab si Ade. Nih, ya biar clear dulu nih. Saya juga kemarin nggak ngerti. Kira saya matelan iya aja begitu ya. Tatkala saya tidak punya data yang lain, omongan termul pun ya kadang-kadang dimakan juga. Tuh kayak kemarin katanya Mas suruh residivis. Saya tahu pernah ada permasalahan hukum. Cuman istilah residivis itu kan apabila sudah masuk rutan tahanan ya. Sedangkan waktu itu belum nih. Apa bahasanya bukan rutan. hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana Jadi ini gini, kuliahnya? sebentar, Saya sebentar. baru masuk rutan. Ini belajar Oh, hukumnya baru di masuk mana rutan. sih? Kuliahnya di mana Jadi ini gini, kuliahnya? Jadi artinya gini. belum masuk apa namanya itu istilahnya tuh lapas ya. Rumah tahanan itu baru masuk rutan. Ini belajar hukumnya di mana Iya, sih? baru masuk rutan. Kuliahnya di mana Jadi ini gini. kuliahnya? Jadi artinya begini Bung Aiman. Aduh, ini Baik, itu yang saya maksud. Yang mana Mas Roy itu saat itu kan dilaporkannya pertama adalah penistaan agama. Tapi ternyata yang terbukti bukan itu, tetapi pencemaran nama baik. Nah, ini juga bermasalah. Dan si Jokowi mah suka-suka tuh. Padahal harusnya kan waktu itu yang melaporkan Jokowi. Padahal waktu itu yang melaporkan bukan Joko Widodo begitu. Tapi kok malah jadi pencemaran nama baik? Kan acak-acakan ya. Makanya ini telak sekali bahasanya. Itu kok masa bisa disebut apa namanya residivis baru masuk rutan itu. hukumnya di Belum mana masuk sih? lapas. Kuliahnya di mana Jadi ini gini, kuliahnya? Jadi artinya Sebentar, sebentar. Lembaga Ini saya suka pemasyarakatan lihat ya. belum bisa disebut. Tuh, Anda belum harus masuk baca. lapas. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Ah. Iya, saya Oke. baru masuk rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana Jadi ini gini. kuliahnya? Aduh. Jadi artinya begini. Gak lulus si Ade tuh. Gak bisa jawab dia udah KO udah turun lah. Ya, lagian Mas Aiman ngapain juga si Ade masih diundang itu. Ada-ada aja. Bung Aiman. Aduh, ini Kalau katanya kita melihat itu, orang hukum nggak ngerti itu yang ini, pertama. Oke. Dari tuntutan yang kami sampaikan. Jadi menurut Anda kenapa dilakukan alasan penahanan? Ini belum terjawab nih. Ya, alasan penahanan yang pertama melakukan tindak pidana berulang. Terus yang kedua, Itu ada di kan, mana? Aturannya di hampir mana? tiap hari. Kan dijawab juga. Ini dilakukan terus menerus.
Ya, fitnah ini berjalan terus nih, Bung Aiman. Sampai hari ini kita berada di sini, ya kan? Coba deh tanya Mas Roy sekarang. Apa? Diduga atau palsu? 99,9% palsu. Udah jelas palsu gimana? Clear kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Itu diduga palsu, dugaannya 99,9%. Si Ade ini mesti belajar kekuatan sangkaan itu ada kekuatannya 50-50, 45-55 begitu kan. Kalau lagi main bola juga ada tuh chance kemenangannya berapa, kadang 60-40 begitu, ada kekuatannya 99,9% itu dugaan. Cuma dugaannya sekuat itu. Aduh, ini saya bilangnya apa? Gogon apa ada? Jangan bawa gogon kasihan. Enggak seedan si Ade Darmawan nih. Iya kan? Persoalan ini yang paling Nanti saya jawab dulu nanti Mas Aiman soal ini parah ini. Iya, nanti saya lihat Mas Roy. bahwa Kacau. Nah, kalau dikasih ngomong, inginkan keadilan buat Pak Jokowi gitu loh. Kok susah banget ya nyari keadilan? Saya cuma berdiskusi seperti itu, bahwa kok susah banget ya Pak Jokowi mendapatkan keadilan. Sebenarnya saya tidak berhenti sampai di sini. Saya akan menyurat juga ke Komnas HAM. Komnas HAM. Iya, ini diskriminatif sekali. Karena Pak Jokowi jadi korban. Iya, yang harusnya selesai, ya kan? Kok nggak selesai juga? Tahap doakan dong. Kan begitu. Selesaikan. Tapi Pak Dir, setelah dia membaca, dari kemarin kan Senin kita layangkan, Selasa kita layangkan, Rabu tadi saya berjumpa dan dia menyatakan Layankan apa, sorry? layangkan suratnya. Surat apa? Surat permohonan penahanannya. Oh, Anda memberikan kepada Pak Dir, Pak Dir, Dirkrim Polda Metro Jaya, Iya. Pak Kombes Iman, bahwa kami merekomendasikan sebagai pelapor ya, Iya, betul. untuk melakukan penahanan terhadap Mas Roy. Mas Roy aja. Ya, Mas Oh, Roy CS. Oh, Roy Tapi CS, oke. kami konsen pada Boleh nggak disebut namanya semua? Roy? kami konsen sama Pak Roy. Boleh. Oke, nggak Kami disebutkan konsen. yang tertulis di surat itu apa aja? Mas Roy. Hanya Mas Roy aja. Iya. Oke. Kenapa kami memberikan itu? Karena apa? Sudah 2 kali. Anda punya kopinya nggak suratnya? Ada. Boleh nggak dibacain? Tayangkan, ayo kalau berani. Nanti. Saya tidak membayangkan itu. Nggak Ya kan? dibacain. Ya, Fred. Intinya boleh nggak? Nanti bacakan Saya intinya boleh. terlalu lama. Nanti Fred. saya Kan di situ pasti ada. speedkan. Saya ingin kemudian pemirsa juga Ya. mendengarkan, Dia kemudian selaku juga apa? bisa mengargumentasikan apa alasan penahanan itu. Itu Dan yang dia pertama. selaku apa? Jadi alasannya itu ada oke sebentar ya. Ini kan channel reaksi. Mohon maaf kalau banyak di post. Ini video aslinya juga tersedia. Silahkan kalau tidak mau dengar ocehan saya begitu ya. Saya cuma mau begini saja nih. Si Ade itu ngapain datang ke Polda menanyakan permasalahannya Roy Suryo kalau misalkan sedari awal sudah punya keyakinan ini sudah P21. Ya kan, kalau mau kejelasannya, kalau mau ketemu sama Pak Dir itu, Pak Dir kotka akrab bisa anjing Pak Dir eta. Kalau ngomong sama Pak Dir itu tanyain, Pak ini P21 atau bukan kemarin itu. Tanyain itu. Kalau kata Pak Dir itu iya P21, selesai sudah, gak usah lapor-lapor ke Komnas HAM. Lagian tadi katanya mau lapor ke Komnas HAM. Kalau mau lapor ke Komnas HAM, siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusianya itu? Ya kepolisian, OON. Jadi kamu itu gimana, kepolisian itu didukung apa kagak? Pusing saya sama kelakuannya si tremul-tremul. Makanya, dan Pak Aiman ya, sekali lagi Bang Haji Aiman nih kalau sekarang ya. Nih, kejar dong omongannya si siapa? Ade Darmawan ini. Mas Roy itu sudah bagus tadi mengejar. Ini kan tindak pidana berulang. Kan udah jelas salah ngomong. Karena Mas Roy tidak bisa dikatakan residivis karena belum masuk lapas, baru masuk rutan tuh. Ya, tidak bisa dikatakan narapidana, tidak bisa dikatakan residivis, itu pertama. Kenapa nggak dikejar? Terus Anda mau menarik perkataan itu? Tidak begitu, kan harus begitu. Ini sebagai bentuk klarifikasi. Ya, kemudian tadi Mas Aiman waktu ditanya, ini kan tindak pidana berulang. Tanya sama Mas Roy itu, mana landasan hukumnya? Dia kan ngakunya pengacara, harusnya tahu landasan hukumnya di mana supaya memang itu betul dari argumen landasan hukum, bukan cuma dari omon-omon doang. Lah kok malah dibiarin juga sama Mas Aiman ini. Aduh, mohon maaf Haji. Bang Haji ini sekarangnya saya manggilnya. Aduh, dengan segala hormat ya. Ketiga aja. Boleh dibacakan kalau nggak keberatan. Oke. Aduh. Kalau memang tapi ada alamatnya ya? Nggak apa. Kalau sana dikirimkan boleh. Gak usah Mas Emil, saya bacakan aja. Bacakan, oke, silakan. Enggak berani dia.
Bukan Saya- nggak saya berani. Ini hak saya. Bukan. Saya nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya hak saya kan. Enggak, Iya, iya. sebelum dibacakan, Jangan dipaksain. dia legal standingnya apa? Jangan. Nggak apa, dipaksain. Orang ini nggak nanti punya kita legal bahas. standing, Mas. Nggak Sama punya. sekali, nggak punya. Sebagai pelapor, Pelapor siapa? Jokowi. Ada legal standing nggak? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi. Yang punya surat kuasa khusus itu Prof Firmanto. Orang ini nggak ada. Dia legal standing, katanya lawyernya Lecumanan. Lecumanan saja sekarang terbongkar. Lecumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lecumanan itu adalah Peradi Bersatu, organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya peranaan, punya perasaan. Enggak ada. Dan itu sudah kita laporkan. Laporan kami juga diterima terhadap Lecumanan. maksudnya Peradi Bersatu perasaan gimana maksudnya? Gini, jadi dia tidak pernah menjadi kuasa hukum resminya Pak Jokowi. Benar, Prof? Ya, tuh. Sebentar, ini tuh udah jelas ya. Si Firman kemarin bilang, oh itu kan bukan urusan kami. Sekarang satu panel sama si Ade Darmawan. Ini Firman tuh gimana? Firman tuh ngawur juga ternyata ya. Saya pikir lebih cerdas daripada Rifai. Ini ngawur juga orangnya. Kuasa hukumnya Pak Jokowi resmi, Prof Firmanto, kemudian Pak Yaakob Hasibuan, kemudian Pak Rifai, satunya lagi Pak Audrey atau siapa itu yang resmi. Yang lain ini comberan aja, kanan kiri aja, ya. Iya, mengaku lawyernya Lecumanan, yang ikut-ikut. Lecumanan melaporkan saya dan teman-teman Pak Rizal segala itu tanggal 26 April sebelum Pak Jokowi di Polres Jakarta Selatan, ya. Laporannya adalah pasal 160 yang nggak dikenakan ke saya juga. Jadi saya nggak kena laporannya dia. Lah kok bisa dia ngikut-ngikut? Dan setelah kita lihat LP-nya Lecumanan itu adalah terhadap kejahatan terhadap pencemaran nama terhadap pihak yang namanya Peradi Bersatu. Organisasi namanya Peradi Bersatu. Mana ada Peradi Bersatu itu sebagai korban? Kalau bisa ya nama Peradi Bersatunya kemudian datang ke Polda Metro dan itu laporannya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 26 April. Beda dengan laporannya Pak Jokowi yang tanggal 30 April. Jadi ini orang ini nggak punya legal standing. Bung Eman. Udah. Oke. Itu Kita ngajukan dengarkan, surat. baca. Oke. Iyalah. apa? Beberapa poin penting yang Ngaco lah kayak ini gitu. bahwa kemudian kita kan butuh Saya boleh sini apa ya? menjamin Ya. kelancaran proses peradilan itu yang pertama. Bahwa kalau kita berbicara peradilan yang baik, Aduh. ya kan? Nah, ketika dia tidak dilakukan penahanan, Ketawain ya, aja. setelah dia katakanlah sidang pertama dia tidak dilakukan penahanan, pasti bisa ke media tuh. Nah, itu tuh yang bikin gaduh tuh pastinya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, ya kan, pidana berulang. Buang angin dari mulut, Kita pret. itu lainnya Mas Aiman. Atau Pret. bacakan, Yang nggak apa. jelas bikin Alasannya aja nggak apa? Yang mana yang ini 1, 2, 3, 4 ya? Oke, saya bacakan boleh ya? Tapi yang atas gue. Mas Aiman, kopnya apa? Surat itu kopnya apa? Nanti. Kopnya apa? Kopnya? Yang itu aja. Kop suratnya apa? Nanti dijelaskan. Nanti Loh, dijelaskan. enggak. Nanti Ini dijelaskan. surat nggak ada kop Saya baca suratnya ya. tuh berarti surat gundul. Nanti setelah saya bacakan saya lihat kopnya. Lah, iya. Karena mesti scroll ke atas. Walah. Oke. Surat Berdasarkan, saya bacakan ya. Saya bacakan tengah sini. Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Apaan? Ceki, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk 1. Segera melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap Ngapain, P21. Segera melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma Dokter Tifanya. sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tadi katanya nggak ada Dokter Tifa. Ini suratnya sendiri aja nggak hafal. 3, oke saya lanjutkan. Duh parah banget ini orang. Menjamin agar seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi. 4. Menunjukkan komitmen penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif demi terpeliharanya kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Itu 4. Kopnya Peradi Bersatu. Wah, legal standing Peradi Bersatu dalam perkara ini apa? Ya saya jelaskan. Jadi bahan Sebentar ya, Mas Aiman ini harusnya tanya cross check ke Pak Firman. Harusnya. Fir, piye ki Fir? Masa orang kayak gini bisa ikut-ikutan masuk permasalahan seperti ini?
Coba tanya, cross-checknya jangan cuman ke Mas Roy Suryo, cross-check ke sana ke Firman. Soalnya kemarin di Garuda di cross-check ke Firman itu, kata Firman, kami nggak urusan dengan itu. Lah tidak urusan dengan itu tuh bagaimana pandangan hukumnya? Tanyakan, mereka kan ahli hukum semua. Ya, katanya kan begitu. Tanyain dong. Diskusi kami adalah hal-hal yang terkait bahwa kemudian ada pidana berulang itu merupakan suatu pembicaraan yang paling kami konsentrasikan di situ, Bung Aiman. Kenapa? Ini baru pertama kali dibacain ya, pertanyaan ya. Ya, Oke, terima kasih. pertama kali ini, Bung Aiman. Dan sebenarnya kalau bukan rakyat bersuara saya nggak mau sebenarnya. Dan yang nggak perlu. Artinya gini, setiap warga negara di Republik ini, Mas Aiman, memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap setiap pelaksanaan hukum. Jangan ngobrolin Karena moral lah. Ini kan perhatian publik. Mas Roy sering mengatakan bahwa ini adalah perhatian publik. Oh iya. Udah nggak usah ngomong. Gak usah ngomong udah. Gak usah ngomong udah. Mas Roy bisa ngomong ini adalah perhatian publik. Ade Darmawan nggak boleh. Ade Darmawan nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh mencampuri. Legal standingnya apa? Kan lucu. Ya kalau ngomong aja. Kayak termul tuh ya TN tuh. Itu menggunakan ruang publik. Kalau udah datang ke kepolisian ngapain? Legal standingnya nggak ada. Ini spesies macam apa kayak gini? Ya, saya jadi jelas-jelas dikatakan jadi soft begini saya ngomongnya jadi soft spoken. Mas Roy, kan Ngirim-ngirim kita surat harus 108. Iya ngapain? KUHP dibaca dong. Loh iya, legal standingnya setiap warga negara bila melihat hal-hal yang namanya tidak bisa melaporkan. Mas Roy, bisa. Gini, nanti saya jangan ikut-ikutan. Kalaupun iya, jangan ikut-ikutan ke Jokowi. Jadi intinya gini Mas Roy. Mas Roy nanti bantah aja. Ya, saya bantah saja. Apapun yang kami lakukan, menurut kami dan menurut pandangan hukum kami, itulah yang terbaik buat kami. Salah, iya kan? Pandangan hukum gimana? Ini membedakan narapidana atau bukan pun tidak bisa. Membedakan residivis atau bukan pun tidak bisa. Kemudian mengatakan menurut pandangan ya pret. Ya kuliah pidana aja nggak lulus kayaknya sih ada ini. Saya itu menyaksikan betul bagaimana dia itu mendefinisikan tindak pidana. Nggak bisa, dia nggak ngerti. Ya kayaknya belajar hukum itu banyak, hukum itu banyak mata kuliahnya. Makanya kesananya kan suka ada spesialisasi ya. Ini orang nih mata kuliah hukum pidananya tuh lulus apa kagak begitu. Kalau lulus berapa nilainya sih ada itu. Soalnya kalau ngomongnya kayak gini harusnya nggak lulus, harusnya. Kalau tidak baik buat Mas Roy, ya silakan monggo. Prapit aja Mas Roy. Oke. Oh nggak main itu. Prapit lagi. Nggak mau prapit. Dari dulu ditawarin prapit nggak mau tuh Mas Roy. Apa ini terlalu picik itu kalau prapit itu? Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan penahanan, peradilan ini seperti apa? Katakanlah kita pemeriksaan pertama, habis pemeriksaan pertama dibuka lagi ke publik, padahal publik sudah menonton di pengadilan. Ngapain datang ke dir itu? Khawatirannya apa? Khawatirnya adalah hal-hal seperti ini kan bisa mengganggu konsentrasi peradilan. Iya dong. Apaan? Nah, ini yang kita tidak mau. Marilah kita memberikan pendidikan hukum, acara yang benar. Ini yang kami ingin. Itu dijawab sama Mas Khosinuddin sudah ya, dari dulu juga banyak yang tidak pakai tahanan-tahanannya. Yang jadi permasalahannya ini ngapain si Ade ini ya datang ke kepolisian itu ngapain? Yang begonya lagi sama kepolisian diterima. Dan ini kan kami ada hak untuk melaporkan. Iya laporin dengan pasal yang lain tuh. Jangan ikut-ikutan sama si Jokowi. Ya ini mah perusak, ini mah udah. Inginkan. Nah, semua kembali kepada penegak hukum. Silakan monggo. Ya kan, dilakukan penahanan atau tidak, kami cuma bermohon kok. Kenapa Mas Roy uring-uringan? Enggak uring-uringan, nanti saya. Ya kan, kalau Mas Roy merasa bahwa tidak pantas ditahan, ya sudah lakukan upaya hukum. Kami pun melakukan. Sama Mas Roy. Masa Mas Roy bisa menyurat ke DPR Ade Darmawan nggak bisa? Kan begitu. Kan bisa kan? Loh, Ade Darmawan, kamu itu bukan pihak yang berkonflik di sini. Apa dirugikannya si Ade Darmawan itu? Apa resikonya? Ya, kagak ada. Masa Roy Suryo bisa bersurat ke DPR, Ade Darmawan tidak? Dia itu siapa? Dalam permasalahan ini adalah permasalahan Jokowi dengan Roy Suryo. Si Ade mana ya? Kalau ketemu ya kita gunting rambutnya. Udah kayak guru SMA ngebotakin anak muridnya tuh yang nakal tuh. Ini gunting. Kan? Ada. Itu dulu.
loh Mas Roy. baik. Ya, Haknya sama gini. gitu loh. Oke, silakan dijawab Mas Roy. Ya, Dek, gini, adek. saya tidak akan langsung jawab. Yang pertama, saya akan menjawab keluguan sekaligus ke lucu dan guo. Saya nggak tahu terusnya apa ya. Gitu. Kebodohan Orang ini yang sudah. katanya sarjana hukum. Yang namanya P21 itu ada bukti fisiknya. Seperti ini, bisa tolong ditayangkan Mas Aiman. Oke. Saya pun sebagai orang awam ngerti. Kalau ada P21 sama ini sudah saya kirim. Ini kejaksaan ya, contoh Ya, kejaksaan. P21 nih. Contoh P21. Oke. Jadi tidak ada yang namanya P21 itu goib. Emangnya SMK. Goibnya gimana? Ya kan tadi dikatakan P21-nya tuh tidak perlu kelihatan tapi bisa dirasakan. Oh, itu kayak SMK aja gitu ya. Gitu ya. Enggak, harus ada. Dan nah ini LP. Ini LP terhadap saudara Lecumanan ini. Kopnya kejaksaan, kopnya Ya, yang kopnya kejaksaan. Kalau ini nggak apa-apa, ini sudah tolong tayang. Oke, ini kalau nggak Mas Roy jelasin dulu. Oke. Ini laporan ke siapa Mas Roy? Laporan orang namanya Lecumanan. Oh, oke. Lecumanan yang kemudian katanya kuasa hukumnya namanya Ade Darmawan itu, ya. Ya. Jadi ini sudah terlapor, sudah ada laporannya nomor 4111 karena dia sekarang sudah menjadi 394. Apa itu? Lapor membuat berita bohong di atas akte yang kemudian palsukan. Jadi artinya apa gini, sih konteksnya apa sih ini? konteksnya gini, Lecumanan itu melaporkan saya, Pak Rizal Fadila, waktu itu awal masih ada Egy Sujana juga, Oke. ya di awal itu, pada tanggal 26 April 2025 di Polres Jakarta Selatan. Dan dalam laporannya dia menuliskan nama korbannya itu adalah Peradi Bersatu. Organisasi kok jadikan nama korban? Itu aja sudah salah. Lucunya, ketika kemudian itu diterima, makanya kita kemudian, maaf ini saya Ya, silakan. keluarkan. Saya keluarkan. Jadi oke salah, tapi pidananya di mana? Dugaan pidananya. Harusnya diprapit. Karena bukan, karena apa? Karena Prapit. itu dia telah menunjukkan. Mas Roy harusnya prapit, Bukan. bukan ngelaporin. Salah ini Prapit, Mas Roy ini. prapit. LP-nya Prapit dong. LP-nya sudah diterima. LP-nya yang diterima diprapit dong, Ini, Mas Roy. Ya, nanti saya tanyakan. Surat tanda Udah jelas salah, nanti juga bakal dibahas ini, kayaknya bakal gak cukup video ini ya, kita bahas di video yang lain. Ini si Ade Gugon itu ada. penerimaan laporan. Ya, Aduh. ini pelaporan dari orang namanya Lecumanan, ya, yang melaporkan saya. Kemudian ketika dia menuliskan kejadiannya pada hari Rabu 23 April di salah satu hotel, ya itu siaran televisi lain, ya. Dan kemudian itu dia tuliskan di situ dengan terhadap korban, nama korbannya Peradi Bersatu. Oke, ya nama korban Peradi Bersatu. Lah ini salah, jadi dia telah menempatkan kabar bohong di atas akta. Tapi kan laporannya diterima, pidananya di mana? Itulah juga makanya kita laporkan. Saya nggak ngerti gimana. Biar diterima juga. Iya diterima juga kan ini. Oke, jadi gini, kesalahan objek pelaporan, Ya. tapi diterima polisi. Iya, dan dijalankan itu ya makanya kita Dan itu laporkan. pidana. Pidana. Saya bingung juga nih, ini maksudnya jelas, gimana ya? ini pidana nih. Ada pasalnya dan itu hasil konsultasi kami. Baik, sebentar. Ini saya selesaikan dulu di sini ya. Ini yang saya bilang kemarin. Polisi itu tidak bisa semua itu diterima, laporan itu nggak bisa. Harus paham dulu, ya. Harus paham dulu apanya. Ya, ini kan nanti diterima. Apakah dilanjutkan atau tidak itu urusan lain. Enggak, nanti dilihat kok sama. Jadi gini ya. Masa kalau misalkan ada orang mau melaporkan, nih ada anjing sakit hati, masa mau diterima laporannya? Ya kan nggak bisa, apalagi organisasi sakit hati. Ya tuh Pak, ini mah nggak ada. Harus ngerti begitu dari awal. Itu udah nggak bisa masuk, makanya nanti salah. Malah nanti yang menyalahkannya juga PSI sendiri begitu. Nanti akan kita bahas itu pada video yang lain. Cuman ala kulli hal ya, dari tayangan ini saya sudah menyaksikan beberapanya begitu. Dari tayangan ini nampak sekali bahwa memang kepolisian itu terpenjara ya. Terpenjara. Jelek suaranya. Lagi terpenjara kepolisian sama siapa? Sama Jokowi. Kenapa? Ya lihat atau Kapolrinya siapa. Dalam hal ini juga lihat Kapoldanya siapa. Ya, ini mah udah rusak. Alhamdulillah. Demikianlah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan para termul semoga cepat-cepat binasa dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.